Pertama, daripada proses kita memperoleh bantuan ini adalah suatu ketika kita ada di pertemuan akhir sana. Kami dengan pengurus sepakat untuk mengundang daripada tokoh pendidikan yang kita undang di madrasah kita ini. Nah, kemudian di season setelah ceramah itu, tokoh yang kita undang itu ternyata melihat sarana dan prasarana kita. Melihat sarana dan prasarana kita itu ternyata dari pantauan Bapak tokoh itu kurang bagus. Sehingga beliau mengusulkan dan memberikan sambutan tentang bagaimana kalau Madrasah Ibtidaiyah YKU Sekar Gadung ini mengajukan proposal ke Bapak Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur lewat Biro Krisos Provinsi Jawa Timur. Nah, dengan usulan itu kami langsung tanggapi. Karena apa? Karena waktu itu kita sudah memulai bangunan daripada tahap lantai awal yang itu butuh penerusan bantuan di lantai 2. Nah, lantai 2 itulah butuh dana yang cukup besar, sehingga pada waktu itu kami langsung memfollow up untuk permintaan bantuan tersebut. Alhamdulillah di tahun berikutnya ternyata direspon, dan alangkah berbahagianya di pengurus dan di warga masyarakat khususnya di MI YKU Sekar Gadung menerima bantuan tersebut. Dalam bentuk hibah bansos baik pada masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, kepada desa maupun yang lainnya, saya pikir ini sangat penting, sangat efektif, sehingga perlu ke depan untuk ditingkatkan lagi. Mengingat sesuai dengan keinginan pemerintah pusat bahwa untuk recovery ekonomi akibat pandemi, maka perlu dilakukan pola pembangunan dengan padat karya. Nah, pemberian hibah dan bansos untuk kelompok masyarakat maupun yang lainnya ini mayoritas dilakukan secara padat karya dengan pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga masing-masing. Hal ini juga sesuai dengan janji Gubernur Wakil Gubernur terpilih untuk Bu Khofifah dan Pak Emil. Di antara Nawabakti Satya atau 9 program pokok prioritas, ada beberapa yang terkait erat sebagai bentuk implementasi dari program Nawabakti Satya. 1, Jatim Akses, karena salah satu peruntukan dalam program hibah dan bansos ini adalah untuk pengembangan infrastruktur, maka tentu ini ada kaitannya dengan pelaksanaan Jatim Akses. Yang kedua, Jatim Agro, bagaimana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pertanian, perikanan, kehutanan. Maka selain program yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi secara langsung, bisa juga melalui pemberdayaan masyarakat petani, masyarakat nelayan dan lain sebagainya. Yang ketiga, Jatim Berdaya. Kita tahu bahwa industri pengolahan supporting terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nomor 1 adalah dari UMKM, sehingga perlu ada intervensi dalam bentuk hibah bansos yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah, termasuk bantuan keuangan desa. Ini sebagai bentuk dari pelaksanaan Jatim Berdaya, pun juga Jatim Cerdas dan Sehat. Salah satu pelaksanaan dari hibah bansos adalah untuk pembangunan
sekolah-sekolah, madrasah, pondok pesantren, termasuk masjid. Ini sebagai bentuk pelaksanaan dari Jatim Cerdas, termasuk Jatim Sehat. Beberapa